Jawaban pertama, siapakah anak itu? Anak itu adalah seorang laki-laki atau perempuan yang belum mengalami masa pubertas. Sedangkan menurut WHO, anak itu ada dihitung dari sejak dalam kandungan sampai berumur 19 tahun. Jadi itu adalah anak. Untuk jawaban nomor 2, apakah pernikahan itu termasuk tanggungan orang tua? Jadi di sini jawaban saya iya. Kenapa? Karena pernikahan itu bukan hanya sekedar kita membahas finansial. Tentu saja finansial itu sangat urgent dalam hal pernikahan karena semuanya membutuhkan finansial. Tetapi bukan sekedar itu. Pernikahan itu lebih dari segala itu. Bagaimana upacaranya, bagaimana kelancaran acara tersebut. Jadi dalam hal ini tanggungannya itu adalah orang tua yang menanggungi segalanya, bukan segalanya sih. Nah, di sini dalam hal finansial lebih ke kolaborasi antara anak dan orang tua. Lebih-lebih anak itu sudah menabung atau merencanakan masa depannya untuk pernikahan. Tapi dalam hal tanggungan itu masih tanggungan orang tua, tentu saja dibantu dengan anak. Karena pernikahan bukan hanya sekedar ngasih uang ke orang tua atau orang tua ngasih uang, ini biaya pernikahan, bukan hanya sekedar itu. Karena banyak moral dalam hal pernikahan. Jadi itu masih tanggungan orang tua. Oke, untuk jawaban ketiga tentang pemenuhan hak rekreasi terhadap anak ketika saya dalam kondisinya seorang pekerja. Jadi di sini saya akan menguatkan atau menegaskan komitmen saya bahwa dalam seminggu itu saya akan libur selama 2 hari, hari Sabtu dengan hari Minggu, yang tidak boleh diganggu gugat sama siapapun. Di sini juga saya akan berjanji pada diri saya akan menyelesaikan pekerjaan saya sebelum hari Sabtu dan Minggu, sehingga saya tidak akan membawa pekerjaan saya ke rumah. Sehingga ketika hari Sabtu dan hari Minggu itu khusus untuk anak dalam hal pemenuhan rekreasi. Tentu saja rekreasi itu tidak selamanya pergi keluar rumah. Rekreasi itu ya bagaimana kita time kita dengan anak itu berjalan dengan lancar sehingga ada ikatan batin. Sehingga itu lebih ke komitmen, menjaga komitmen bahwa tidak akan bekerja 2 hari dalam seminggu, dimana walaupun kantor memanggil bahwa lebih tegas bahwa saya itu ya ini komitmen saya gitu, dengan libur selama 2 hari dalam seminggu. Saya juga harus bekerja lebih keras bahwa tidak akan membawa pekerjaan itu ke rumah pada saat hari libur. Untuk kasus bullying, jika saya sebagai pendidik terus ada kasus bullying di sekolah saya, yang pertama di sini untuk pemberian ke anak-anaknya, saya akan menemukan 2 cara. Pertama ke anak dan ke orang tua. Jadi untuk anak-anaknya di sini kita akan mengeluarkan gimana sih bimbingan konseling sebenarnya untuk anak, bahwa kejadian bullying itu tidak boleh dilakukan. Dan untuk anak yang kena bullying ini kita kasih semangat bahwa bullying itu tidak benar untuk dirinya dan harus setidaknya bisa melindungi dirinya. Nah, untuk yang kedua adalah berkomunikasi dengan orang tua mereka, apa saja yang sudah dilakukan anak-anaknya di sekolah. Tentu saja tidak, kita memberikan pesan kepada mereka bahwa jangan memarahi anak, tentu saja dengan pesan-pesan baik ke anak bahwa informasi-informasi tentang bullying itu tidak boleh dilakukan. Jadi gitu, lebih ke edukasi ke orang tua dan melakukan bimbingan konseling ke anak. Jadi harapan saya untuk anak Indonesia di sini adalah semoga anak-anak Indonesia itu dapat menerima haknya, hak apapun itu, hak dalam pendidikan, kesehatan, bermain, semuanya. Sehingga ketika kita sudah
memenuhi hak-hak anak itu, maka anak itu akan sejahtera, tidak ada anak yang terlantar, tidak ada akan terjadi kekerasan pada anak tersebut. Jadi kita penuhi hak anak tersebut, setelah itu baru kita ajarkan kewajiban-kewajibannya. Saya rasa seperti itu, hak anak harus terpenuhi.